Justru dia... Sekarang kalau bicara pendidikan, coba lihat anggaran yang mana yang lebih tinggi. Pendidikan atau MBG? Alamak. MBG lah, kelihatan. Ini mau Indonesia emas atau Indonesia gemoy? Kan ada Pak Bahlil, kakak. Ya? Pak Bahlil kan Orang putra Papua asli juga? Papua. Bukan, dia bukan orang asli Papua. Mak? Lo ngakunya Papua? Dulu dia lahir di Banda sana, datang hidup di Papua. Tapi kalau asli bukan, dia bukan asli Papua. Saya ketua Dewan Adat, saya tahu lah. Ya, Saya kenal baik dengan Bahlil, gitu. Tapi secara... Karena orang asli Papua itu terbagi dalam 7 wilayah adat dan suku-sukunya kita tahu semua. Gitu. Secara pribadi... Tidak ada marga Lahadalia di Papua. Ngapain Wapres? Emang ngerti Wapres kita ini? Ah inilah. Ini Soal jangan. Papua. Saya masih yakin beliau mengerti. Iya, soalnya beliau harus selesaikan itu pekerjaan bapaknya yang belum selesai di Papua. Ya. Contohnya ada bapaknya janjikan 350 rumah di Kota Sorong, di dalam kota untuk masyarakat yang tidak mampu di sana. Baru juga dibangun 40 perumahan Jokowi. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bang Ep, aku senang kali hari ini Bang. Gimana? Karena sudah sekian lama saban hari kita tidak mendengar suara-suara kritis dari lembaga parlemen. Ya. Hari ini dari lembaga DPD RI ada salah satu senator yang kemarin cukup viral juga. Kita tak butuh tentara, tak butuh sawit, butuhnya pendidikan kesehatan. Kita udah ada bersama kita sekarang, guys-guysku, Kakak Paul Vincent Mayor, Senator Papua Barat Daya. Betul. Terima kasih Kak, Makasih. sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Terima kasih. Tapi perbincangannya memang amat-amat penting ini. Ini soal generasi mendatang Bang Ep. Ya. Mainkan terus. Soal Papua yang di ujung. Kemarin standing pointku Kakak Paul adalah ketika interupsi di sidang pertama setelah reses. Kan? Iya. Mengatakan hentikan aksi deforestasi di Papua. Memang kalau Kakak Paul lihat seperti apa sih deforestasi akhir-akhir ini yang terjadi di Papua? Ini relevan ya dengan kemarin ada bencana di saudara-saudara kita di Sumatera. Nah, statement Kakak Paul itu juga mendapat sorotan karena kan itu deforestasi sama akhirnya akan mengakibatkan bencana yang lebih luas. Seperti apa gambarannya Kakak? Intinya jangan Sumaterakan Papua lah. Ya, kita udah lihat nyata-nyata di depan mata terjadi bencana ideologi, bencana ekologi ya. Ekologis. Ya. Dan itu sudah terjadi, baru saja terjadi. Akibat dari penebangan hutan, ya kan, pembalakan liar. Ini mau dibawa lagi ditaruh di Papua yang model kayak begitu. Ini kan akan ciptakan bencana yang model kayak Sumatera itu di Papua. Gitu. Terus di Papua itu wilayah otonomi khusus. Ya. Ya, ya. Yang dikhususkan di situ itu adalah hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Masyarakat adat Papua adalah pemilik hak wilayah tanah adat, hutan adat, laut adat, dan mereka punya hukum-hukum adat sendiri, punya pemerintahan adat juga. Struktur adatnya hidup dari dulu sampai hari ini. Karena negara ini kan fenomena abad 21. Lebih lama masyarakat adat hidup dengan pemerintahan adatnya, struktur adatnya, hukum adatnya, ketimbang negara. Negara ini kan fenomena abad 21. Ya. Negara ini kan baru berdiri, belum juga 100 tahun. Ya. Kalau melihat di lokasi di daerah pemilihan Kakak sendiri deh, bagaimana sih aksi deforestasi itu terjadi? Masif tidak? Mereka di sana tuh banyak melakukan penolakan, hanya kurang publikasi. Di sana selalu demo, protes-protes. Ada satu mama itu di Merauke, mau pergi ke hutan, ke dusunnya atau kebunnya, tapi dilarang karena sudah diambil katanya untuk proyek apa itu PSN ya. PSN itu apa itu? Proyek strategis nasional. Oh, saya kira proyek 9 naga. Proyek strategis nasional. Udah berubah sekarang Kakak. 9 haji katanya. Haji. Oh, berarti 9 naga vs 9 haji. Wih, luar biasa. Lanjut ya.
Di Maroke itu apa yang terjadi kalau kakak lihat? Masyarakat merasa tanah-tanah adatnya, hutan adatnya diambil paksa atas nama negara untuk pembangunan PSN itu. Dan demo-demo itu sudah di sana dan mereka selalu bermasalah, ribut terus. Wakil-wakilnya baik Majelis Rakyat Papua, DPR-nya sudah bicara juga nggak bisa. Gitu. Tapi kalau alasannya untuk pembangunan tanah Papua gimana, Kakak? Oke, gini aja ya. Ekonomi berjalan, lapangan kerja diserap. Oke, bagus itu pertanyaan. Saya suka pertanyaan. Hmm. Om suka itu. Taunya Dinda lagi ngolah. Om senang. Om suka, Om ambil. Jadi begini, jangankan yang sekarang apa tuh food estate, ya. Ya. Dulu zaman SBY kan ada tuh, dulu namanya apa ya, Mire, terus Mive, sekarang food estate. Iya. Casing berubah, isi sama. Gitu. Sama aja programnya. Zaman SBY, Jokowi. Iya. SBY namanya Merauke apa gitu real estate, terus itu SBY Jokowi Mive, sekarang PSN. Casingnya berubah, namanya berubah, isinya sama. Itu aja. Nah, kita kembali lagi flashback ke belakang, bicara kesejahteraan dengan pola-pola kayak gitu. Lah, Freeport yang dari tahun 70-an aja, iya kan? Dari tahun 70 berapa? 72 ya, operasi sampai hari ini. Ya. Puluhan negara luar untung dari situ, masyarakat Papua buntung, Ya, ya. nggak ada untung-untungnya. Yang ada pelanggaran HAM, Ya. ribut terus hak-hak ulayat masyarakat, mereka tidak diperhatikan. Daerahnya kaya, sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusia terpuruk. Konflik tambang dan militeristik jalan terus. Lah ini bawa datang sawit. Sawit ini pohon, ada daunnya juga. Ada daunnya. Tapi ya itu, kapan ada hasilnya? Orang menjabat presiden 5 tahun, bos, ini udah 1 tahun lebih ya. Kapan panennya? Sebagai negarawan, saya pasti berpikir untuk masa depan negara ini. Kita digaji, diberikan tunjangan, diberikan fasilitas VIP untuk bawa aspirasi daerah, untuk disampaikan kepada Pak Presiden dan pembantu-pembantunya, beliau. Karena itu, saya melihat bahwa Pak Presiden ini seorang negarawan sejati. Kita harus tolong beliau. Caranya, memberikan input masukan dari daerah yang tepat untuk beliau. Jangan sampai beliau berpikir bahwa ini keputusan, kebijakan udah tepat. Faktanya pembisiknya salah membisikkan sesuatu yang tidak tepat di lapangan. Gitu. Kakak, berdasarkan statistik Papua Pegunungan Selatan itu dari data BPS 2025 masuk provinsi paling miskin. Semua Papua itu miskin, 6 provinsi. Miskin, itu yang paling Papua Selatan. Tadi kan soal sawit, berarti terjadi perkebunan, terjadi industri di situ. Tidak ada dampaknya untuk masyarakat. Industri apa yang ada sekarang tebang pohon, nggak tahu pohonnya dibawa kemana. Papua kan pohonnya besar-besar, tuh. Iya. Nggak tahu kemana. Kalau siapa tuh penyanyi dulu itu bilang, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ebit Giade. Ebit Giade kalau muncul nyanyinya soal bencana, iya kan? Takutnya besok bencana di sana kan? Papua di Sumatera kan lagi begitu. Sumatera banjir kayak kemarin ya kan? Karena bencana ekologis itu kan, penambangan liar, diizinkan secara legal sah, hutan dibabat habis, yang masyarakat nikmati ya banjir, bencana. Bahkan rumah-rumah ibadat juga hilang ya. Hilang. Iya. Aduh, sangat disayangkan itu. Bukan hanya rumah warga, rumah ibadat pun hilang. Di sekolah-sekolah, pohon-pohon gede, nangkring dia di situ. Iya. Kakak, kemarin ada poin penting soal pendidikan dan kesehatan. Oh iya, di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, kemudian kemarin direvisi kedua di tahun 2021 lagi, itu tidak banyak yang dirubah. 99% sama aja seperti yang lama. Nah, poin penting di situ itu bicara tentang kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja.
orang sehat dulu. Tapi kalau yang terakhir itu agak skeptis kita kakak. 19 juta lapangan kerja katanya. Zong kan, gelap awak rasa kan. Iya, Tak ada juga kan 19 juta. lapangan kerja. Sampai sekarang tak ada wujudnya. Bagaimana mau ada wujudnya? Masuk Februari ini banyak PHK, Bos. Iya, Iya. gelombang. Itu fakta bang. Iya. Jadi di otonomi khusus tuh yang paling substansi penting itu kesehatan, pendidikan. Orang sehat dulu, baru sekolah. Sekolah pintar, baru cari kerja. Kalau udah sehat, sekolah, udah cerdas, ya kan? Orang Papua udah cerdas, pasti bisa membangun dirinya sendiri. Kalau sekarang kondisinya SDM terpuruk di bawah rata-rata, ya kan? Menuju 1 juta anak asli Papua tidak sekolah di 2029. Itu data dari Dr. Agus Sumule, dosen terbang di Australia dan dosen di Universitas Negeri Papua di Manokwari. Gitu. Nggak berdampak juga pertukaran pelajar putra asli Papua itu ya kakak. Ya, pertukaran pelajar kan udah sampai seberapa, Bos? Cuman ya, sedikit aja kan. Itu juga paling anak-anak pejabat. Data terbarunya anak pejabat pak. Kalau Kakak Paul melihat ada tidak sih upaya dari negara lah untuk meningkatkan SDM itu? Karena kan kalau setiap kampanye yang dikampanyekan selalu dari ujung Papua Ya nggak sampai Purote. meningkatkan pendidikan dari putra-putra daerah Papua. Selama ini 1 tahun pemerintahan presiden kita ini ada nggak sih upaya itu? Di Indonesia ini banyak konseptor, eksekutornya minim. Kita tuh kalau rapat-rapat banyak ngomong aja kan. Iya, iya. Nafsu kuda tenaga ayam. Jadi sama aja. Berakhir di wacana kakak. Iya. Berakhir di wacana, ujung-ujung bencana. Banjir kok. Lalu statement Kakak Paul juga bilang apa soal militer. Papua itu tidak butuh militer sebenarnya. Iya, karena di Undang-Undang Otonomi Khusus itu yang fokus itu pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan. Di dalam tidak pernah dibahas tentara. Tidak pernah. Dari pasal 1 sampai 78 itu tidak pernah dibahas tentara. Yang dibahas itu polisi. Itu pun tentang Kapolda. Ya. Kapolda kalau mau ditugaskan di sana harus berkoordinasi dengan gubernur dan kami, DPR, DPD. Itu aja. Jadi kalau kami lihat dia pernah punya rekam jejak buat masalah di polda-polda lain, ya nggak boleh masuk dong. Karena Papua ini kan sekian lama lahirnya Otsus juga karena pelanggaran HAM. Ya. Tapi kakak kalau misalnya barak militer itu dibangun, prajurit, personil, pasukannya itu dari putra asli, kan bikin lapangan kerja juga. Itu bukan lapangan pekerjaan, Bos. Kalau dia jadi prajurit, tugas di luar juga sama aja kan. Iya, di Rusia diterima. Ah inilah, jangan melebar-melebar bang. Aduh. Udah dijawab itu sama Mabes Polri kemarin. Berarti maksud Kakak justru dia Sekarang kalau bicara pendidikan, coba lihat anggaran yang mana yang lebih tinggi. Pendidikan atau MBG? Alamak. MBG lah kelihatan. Ini mau Indonesia emas atau Indonesia gemoy? Emak. 1 T sekian berapa Tik? Setiap hari uang negara keluar 1 T untuk MBG. 1, sekian. Tapi vendornya mau kerja, pinjam uangnya sulit di bank. Nggak ada nomenklaturnya, dasar hukumnya. Ya. Itulah ya. Kalau kita lihat kenapa selalu Papua itu jadi cuman konsumsi politik. Iya, mungkin karena di sana Saya ngopi dulu ya. ngopi ya. Ngopi, Kakak. Karena Kakak Kopi Paul- itu kepanjangannya korban pikiran. Oh manjang. Karena secara statistik seperti Kakak Paul bilang tingkat pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, makanya itu selalu dijadikan alat buat kampanye. Tapi pada faktanya nggak ada itu Kakak ya. Gini Bang, kalau kita bangun infrastruktur sarana prasarana, itu kan fisik ya, Ya. bangunan. Siapa yang nikmati? Lah anak-anaknya, anak-anak asli Papua nggak sekolah. Iya, iya. Yang dibangun itu manusianya, bukan bangun-bangunannya. Kalau manusianya dibangun, dia udah cerdas, pintar, dia sendiri akan bangun bangunan itu. Tapi kalau kita bangun bangunannya, manusianya tidak dibangun, anak-anak ini tidak dibangun, anak-anak Papua ini, mereka pergi minum mabuk,
bikin masalah, coret-coret, rusakin fasilitas itu. Ya karena tidak punya standar pendidikan yang baik. Gitu. Bagaimana harusnya pola pembangunan SDM yang ideal menurut Kakak Paul? Ya kan kemarin saya sudah simpulkan di sidang paripurna. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit. Dibangun sekolahnya, didatangkan guru-guru handalnya. Dibangun rumah sakitnya, didatangkan tenaga medis atau nakes yang mumpuni, yang bagus, yang profesional. Terus nanti ada yang bilang, iya tapi nanti didatangkan ke sana, katanya dibantai sama KKB. Kamu pernah sampai Papua tidak? Papua itu 3,5 lipat Pulau Jawa, 3,5 lipat Pulau Jawa. Daerah konflik itu hanya ada di tempat tertentu dan itu hanya 1-2 tempat. Dari 40-an kabupaten kota itu. Ya. Dari 42 kabupaten kota, daerah konflik cuma 2 daerah. Itu yang Papua Pegunungan itu. Iya. Dan Papua Pegunungan tidak semua di daerah-daerah tertentu saja kan. Gitu. Jadi jangan dipukul rata dibilang semua wilayah konflik. Tidak. Kalau kita pergi ke Sorong itu sudah kayak di Bekasi. Ya, Daerahnya mewah sekali. Kota. Jayapura, Sentani. mewah sekali. Ya, ya. Ya mungkin itu narasi yang diciptakan supaya menciptakan militer-militer itu. Ya bagaimana kalau media-media dari Jakarta pergi liputnya di daerah-daerah konflik aja. Tidak liput yang ada di daerah perkotaan. Contohnya mereka bilang jalan transnasional zaman Jokowi. Tidak. Itu dari zaman SBY. Dari 2010. Cuman kurang publikasi aja waktu itu. Ya, kita pernah ke Sorong, pernah ke Sentani juga liputan Kakak. Kita melihatlah aktivitas di perkotaan itu ya normal. Gitu. Cuman memang tidak terlalu hidup secara perekonomian. Iya. Apa kira-kira yang paling mendasar yang harus diubah oleh negara, Kakak? Ya SDM orang Papua lah. Kalau SDM-nya bagus kan dia bisa berkarya dalam segala bidang ya. Mau olahraga, mau bisnis, ekonominya, semua pasti bisa. Jadi harus pendidikan itu penting. Pendidikan yang harus dikejar. Ini kan pendidikan tidak dikejar, mau dikejar pembangunan, dibangun jalan, jembatan, apalagi. Macam-macam dibangun ke dalam daerah pedalaman. Tujuannya untuk apa? Mau nambang. Nambang lah. Apalagi. Merauke ngeri itu Kakak, 500-an ribu hektar lebih. Iya. Dan sudah infonya yang kita dengar, dan itu terkonfirmasi dari aktivis Greenpeace. Tanah di Papua itu sudah terpetak-petak dan sudah terbagi-bagi izinnya. Apa pesan Kakak Paul? Di Papua itu ada 300-an suku. Ya. Di dalam suku itu ada marga-marga. Marga-marga ini pemilik tanah-tanah adat itu. Gitu. Dan itu bukan tanah negara, itu tanah adat. Tanah milik masyarakat adat. Dan itu dilindungi dalam spesial otonomi yang namanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Dilindungi hukum. Kenapa datang dengan aturan baru lagi? Ini sudah tidak kasih pembangun, tidak bangun manusianya, tidak memberikan fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, didatangkan program-program yang membingungkan masyarakat. Bagaimana nanti masyarakat di sana? Pasti chaos lah, pasti kacau nanti, ribut nanti, konflik nanti ini. Terkesan diciptakan. Maksud Kakak Paul menciptakan konflik itu ada masyarakat Papua yang Artinya pro, kebijakan-kebijakan ini membuat masyarakat bingung. Akhirnya mereka bisa konflik sendiri. Divide et impera, adu domba. kolonial itu. Zaman-zaman Belanda. Pasca kemarin ngomong di paripurna, ada nggak alat negara, petugas negara yang ngontak-ngontak Kakak Paul? Janganlah terlalu keras. Saya ini pejabat tinggi negara. Saya digaji, diberikan tunjangan, fasilitas VIP untuk membawa aspirasi masyarakat di daerah untuk didengar oleh pemerintah mitra kita, yaitu eksekutif Pak Presiden dan para pembantu-pembantunya. Itu tugas negarawan saya. Kenapa harus diancam-ancam? Itu tidak tepat itu.
Benar-benar. Ya, kita pun bersyukur masih ada Kakak Paul kan. Walaupun di DPD yang kita lihat kalau dari luar itu kewenangan fungsinya tidak seperti kamar sebelah. Tapi kita bersyukur lah masih ada Kakak Paul. Ya, tapi gimana? Kalau di senator-senator itu solid nggak sih di Papua itu? Kakak? Solid. Wabil khusus MPR for Papua. Intinya kami para senator solid. Bisa menyeberang ke, kan banyak juga anggota dewan dari Papua DPR itu. Bisa Sepikiran nggak, Kakak? sepikiran nggak? Kan setiap orang punya karakter, cara, gaya masing-masing kan. Ya, mereka juga kerja dengan cara dan gayanya. Kalau saya karena pemimpin adat dan saya bukan orang yang terlibat di partai politik, Ya. jadi saya tuh ngomong apa adanya. Apa yang disampaikan ke masyarakat itu yang saya sampaikan ke Pak Presiden langsung kan, lewat sidang paripurna itu, atau waktu sidang MPR ketemu kayak kemarin sempat bicara gitu. Tapi Kakak Paul pernah nggak sih ketemu Presiden menyampaikan permasalahan langsung face to face? Iya, Menyampaikan. Pak Presiden bilang itu kemarin kebijakan saya untuk cabut IUP itu. Saya bilang, iya saya ngomong, iya benar, bagus tidak? Kebijakan saya tepat tidak? Saya bilang tepat Pak Presiden. Oh iya, makasih ya. Gitu. Tapi membawa masalah yang lain soal Papua nggak ke Pak Presiden? Beliau belum undang saya. Atau menteri-menterinya deh minimal yang soal itu kan Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri SDM Bahlil. Kalau yang kayak begini harus presiden atau wakil presiden langsung. Nggak bisa pembantu presiden. Nggak bisa. Karena kan yang seperti Kakak Paul bilang, Presiden terbatasi infonya. Dibatasi mendapatkan info yang A1 akurat. Ya, nanti kita berikan info terus, kalau nggak bisa terima ya pasti ya nanti lihat aja. Tapi kan ada Pak Bahlil, Kakak. Ya? Pak Bahlil kan Orang putra Papua asli juga? Papua. Bukan, dia bukan orang asli Papua. Lo ngakunya Papua? Dulu dia lahir di Banda sana, datang hidup di Papua. Tapi kalau asli bukan, dia bukan asli Papua. Saya ketua Dewan Adat, saya tahu lah. Ya, ya. Saya kenal baik dengan Bahlil. Gitu. Tapi secara Karena orang asli Papua itu terbagi dalam 7 wilayah adat dan suku-sukunya kita tahu semua. secara pribadi, Tidak ada marga Lahadalia di Papua yang orang asli Papua. ya, ya. Itu marga kayaknya dari Sulawesi atau dari mana itu. Pokoknya itu di luar Papua. Tapi pernah berkomunikasi dengan Pak Bahlil membicarakan, oh jangan dong kasih konsesi apa izin tambang di sini ini membahayakan masyarakat Oh, waktu adat. waktu di Sorong, waktu beliau turun untuk kasus tambang Raja Ampat, Ya. saya sempat jemput di bandara, terus saya bilang, abang ini bahaya ini, masyarakat ribut ini. Nah setelah itu beliau langsung jalan aja, Respon beliau? nggak respon. Nggak respon. Ya sudah begitu ya, saya juga memilih ya lebih bagus saya balik kan. Iya, kan izinnya dikasih balik tuh. Jalan lagi kan, yang Raja Ampat ada beberapa. Itu GAK yang jalan, karena itu kan BUMN. Iya. Tapi kalau yang 4 izin itu dicabut sampai hari ini. Bagaimana dengan ini, Kakak? Sampai saat ini yang Kakak lihat, ini rezim Prabowo Gibran sudah berjalan 1 tahun lebih. Iya. Ada tidak perhatian yang khusus yang bikin kira-kira Dewan Adat, masyarakat adat, oh ternyata perhatian juga nih Jakarta ini ke kami. Dari sekian banyak, dari pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Kalau yang ada di Papua itu ada bantuan ke sekolah-sekolah atas nama presiden, gitu. Atas nama presiden dikasih sepatu, apalagi ya, buku tulis ya, kayak gitulah, televisi, kayak gitu. Itu maksudnya Karena saya kan punya sekolah, saya sebelum di DPD saya punya sekolah SMK Papua Bangkit, SMK Migas dan Pertambangan. Karena kita larang-larang juga perusahaan masuk terus, ya sudah kita siapkan anak-anak kita biar mereka bisa ini kan, Yeah. skillnya mumpuni bisa kerja di perusahaan-perusahaan itu daripada orang dari luar datang kerja terus. Ya bagus anak-anak kita sendiri. tapi kan itu tidak substansial kalau cuma ngasih sepatu, buku. Ya cuman yang bisa begitu mau bagaimana? Kamu aja jadi presiden. Kakak Paul dulu lah. Jadi wakil rakyat aja udah pusing saya. Iya, siapa tahu jadi presiden bisa menyelesaikan masalah kan. Aduh. Orang Sunda bilang liar aing mah. Kalau orang Kara Kalau bilang, orang Papua bilang aduh saya kepala pusing ini. kalau orang Kara bilang lah terkatakan, tidak terkatakan. Tapi aku penasaran ya kan. Dulu kan
kita pernah dengar tuh bahwa Presiden Jokowi itu orang yang paling concern terhadap Papua. Kemudian presiden yang paling sering ke Papua. Dan kalau kita lihat di medsos ya, atau apa, banyak masyarakat Papua yang suka dengan Pak Jokowi. Memang kalau, nah kita mau tanya nih Kakak Paul, emang selama pemerintahan Presiden Jokowi itu dampaknya sangat seperti itu Pak, kepada Papua? Jangan cuma bikin sur aja. Ya sampai cuma di udara itu Kakak Paul. Ya, kalau datang semua orang bisa datang kan. Iya. Kalau kita lihat dari semua presiden Republik Indonesia yang sering datang ke Papua ya Pak Presiden ke-7 itu, Pak Jokowi. Yang sering datang, belasan kali ya, kira-kira 18 kali. Iya. 18, kira-kira 18 kali. Itu kan visit. Tapi Pembangunannya termasuk dalam kesehatan dan pendidikan itu bagaimana masyarakat Papua merasakan itu? Kalau saya lebih lihat itu beliau bangun Pasar Mama Papua, Jembatan Merah di Jayapura, percepat jalan Trans Papua, transnasional itu walaupun nggak tembus-tembus juga. Ya, apa lagi ya? Berarti tetap aja fisik-fisik juga. Fisik juga. Belum signifikan lah. Ya, sistemnya state obligation-nya nggak dibenahi ya, Bang? Tidak. Iya, sama pendidikan kesehatan. Kakak kalau tidak salah, Sebenarnya begini, kalau kita ngomong gini kan kayaknya akar masalahnya tidak selesai nih. Iya, iya. Dibuat saja Kementerian Percepatan Pembangunan Papua. Kenapa? Alasannya karena Papua itu 300-an suku, wilayah otonomi khusus, pulaunya 3,5 lipat Pulau Jawa, dan baru tahun 1969 masuk bergabung integrasi dengan Indonesia. Mereka juga dulu korban pelanggaran HAM. Jadi harus dipercepat pembangunannya, digenjot, manusianya dibangun, ya kan? SDM-nya, pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya. Jadi semuanya dibangun gitu. orang asli Papua yang bekerja di situ. Bukan kirim transmigrasi ke sana, terus kirim proyek ke sana, tapi kirim juga orang luar ke sana untuk kerja, terus orang Papua jadi apa? Penonton. Wah, itu kan kebijakannya salah, Bos. Ya. Sepakat ya kalau moratorium semua ini Kak Paul, deforestasi termasuk tambang itu, izin-izin tambang di moratorium. Moratorium untuk apa tuh? Ya dihentikan dulu sementara izin-izin baru. Oke, dihentikan. Terus nanti orang-orang yang kerja sekarang mereka diapakan? Sedangkan Februari ini banyak loh PHK di mana-mana. Ya. Tapi yang jadi permasalahan Kakak Paul, apakah kepala daerah di Papua itu peduli dengan masyarakat Papua? Menurut kamu? Ya kalau aku sih ngelihat yang kemarin, ya walaupun sudah almarhum ya Gubernur Lukas NMB, dia biaya operasional buat makannya 1 M ya kalau KPK menyebut sehari. Terus ke luar negeri ada private jet. Itu kan menunjukkan pemimpin yang apa ya? Yang tidak bonding dengan masyarakatnya. Sementara itu kan jomplang banget ya. Gini Bang, di Papua itu kita harus memimpin dengan hati dan hati-hati. Karena ada ratusan suku di sana. Ya. Yang khusus orang asli Papua sendiri. Belum lagi yang dari luar Papua datang, sudah kawin-mawin, lahir besar di sana. Jadi karakteristik budayanya itu berbeda-beda gitu, majemuk. Jadi harus hati-hati dalam kita melayani mereka. Bayangkan kalau ada yang daerah pedalaman jauh atau ada yang daerah pulau datang dengan perahu sendiri, terus datang ke kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, duduk di situ, ya harus kita kasih makan dong. Kalau pingsan di situ, bawa lagi ke rumah sakit. Oh, iya. Jadi memang harus situasional gitu. Ya, ya. Dan kalau di Papua itu cuman orang Papua yang bisa mengerti orang Papua gitu istilahnya di sana. Jadi kalau bicara biaya makan ya karena memang kan biaya hidup di sana tinggi, Pak. Ya, ya, ya. Tapi Kakak Paul melihat sendiri kepala daerah di Papua itu concern lah ya terhadap masyarakatnya. Berarti ini memang permasalahannya ada di pusat berarti. Sebenarnya manajemen birokrasi di pemerintah daerah juga yang harus dievaluasi. Makanya saya itu berharap dan mendesak KPK Kejagung dengan Mabes Polri lakukan penelusuran semua anggaran.
Biar kalau yang pejabat-pejabat daerah yang korupsi-korupsi itu ditangkap aja. Ya. Biar yang pimpin tuh orang-orang Papua yang bersih-bersih gitu, pejabat yang bersih. Biar ada clean governance, pemerintahan yang bersih. Iya, karena kakak Otsus Papua dan Aceh ternyata berbanding terbalik dengan ranking mereka sebagai provinsi termiskin. Ini kan harus dikoreksi holistik. Iya. Baik elitnya, sistemnya, nggak bisa selamanya ulah Jakarta ini barang. Tidak semua salah Jakarta. Banyak oknum-oknum elit di Papua yang koruptor juga. Gitu. Saya juga baru kejar ada kasus korupsi baju seragam di Papua Barat Daya. Sekuanya sudah ditetapkan tersangka, sudah ditahan, dan beberapa mitranya juga 5 orang sudah ditetapkan tersangka. Ini kan sistemik, terstruktur, tersistem. Jadi pasti kan bukan 1-2 orang. Lebih dari itu kan. Kelompok gitu kan. Sudah masif mainnya. Gitu. Oke kakak, terakhir. Ada 4 RUU yang diusulkan DPD RI di dalam mungkin prolegnas. sebelum itu saya mau bilang gini. Yang harus kita koreksi itu terlalu banyak aturan. Terlalu banyak lembaga yang dibuat oleh presiden. Contohnya di Wapres ada BP3OKP, Badan Pengarah, BP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ada lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. BP3OKP di bawah Wapres, KEP OKP di bawah Presiden. Ini terus ada kami di Senayan, ada DPD, ada DPR. Ini bingung. Ngawasin siapa ya? Siapa yang mau diawasi, terus kapan kerjanya? Nanti konsultasi, komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, seminar, workshop, apalagi dialog, apalagi. Terlalu banyak kumpul-kumpul, ya tidak ada program. Iya. Ngapain Wapres? Emang ngerti Wapres kita ini? Inilah. Ini Soal jangan. Papua. Saya masih yakin beliau mengerti. Iya, soalnya beliau harus selesaikan itu pekerjaan bapaknya yang belum selesai di Papua. Contohnya ada bapaknya janjikan 350 rumah di Kota Sorong, di dalam kota untuk masyarakat yang tidak mampu di sana. Baru juga dibangun 40 perumahan Jokowi. Dari 350 baru dibangun 40. Masih utang kawan tuh. Masih utang 310, Bos. Jadi selesaikan dulu utang-utang bapaknya kan. Ya. Gitu. Kita berharap Mas Wapres kuat. Saya masih yakin beliau kuat. Kakak, terakhir. Kalau tidak salah ya, ada 4 RUU usulan DPD RI dalam Prolegnas 26. Pengelolaan perubahan iklim, RUU Kepulauan, RUU Pemda, dan masyarakat hukum adat. Dalam RUU masyarakat hukum adat, melihat tadi bahwa ada banyak ratusan suku, tanah ulayat, dan lain-lain. Ada harapankah di RUU ini sehingga DPD ikut mengusulkan ini menjadi barang? Ya kalau itu kan saya juga yang jadi panitia perancang undang-undang itu kan, RUU itu. Menurut saya sudah tepat untuk harus didorong jadi undang-undang untuk masyarakat adatnya. Terus kalau Pemdanya itu penting. Pak Presiden harus mengembalikan kewenangan-kewenangan itu ke provinsi, kabupaten, kota agar mereka bisa lakukan kegiatan-kegiatan investasi. Kewenangan-kewenangan itu ada. Jangan tanahnya dikeruk, uangnya datang ke Jakarta. Iya, jangan tanahnya dikeruk, sumber daya alamnya diambil, di-store ke Jakarta, datang masalah, masyarakat demo bupati, wali kota, gubernur. Jadi, kalau istilah sekarang itu uang ke Jakarta, Pemda ke bagian asapnya, asap pabrik. Ya. Itu Omnibus Law itu, gara-gara Omnibus Law itu. Buatan siapa tadi? Bus slow, kayaknya busnya slow ya. Padahal kita lagi pusing sama itu kan, WUS itu kan, kereta cepat kan. Serba salah semuanya. Ada lagi Bang? Ini cukup. Menurut aku udah cukup. Terlalu banyak masalah kayak. Kopi, ketika otak perlu inspirasi. Anjay. Guys-guysku, filsuf Brazil Paulo Freire pernah bilang, untuk mengubah satu nasib masyarakat, alatnya adalah pendidikan. Maka dia menulis pendidikan untuk pembebasan. Menurut aku, memang sampai hari ini itu relevan Bang. Dan sangat relevan juga untuk tanah Papua. Kita ketemu di torpedo berikutnya.